Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Ernasari, Guru Fisika SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kali ini akan memberikan suatu pemaparan materi tentang gerak parabola. Pada gerak parabola kali ini, kita akan mempelajari tentang karakteristik gerak parabola dan komponen gerak pada gerak parabola, dan mempelajari tentang tinggi maksimum dan jarak terjauh. Kompetensi dasar gerak parabola 3.5 yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu memahami dan menganalisis beberapa jenis gerak parabola. Yang kedua adalah menganalisis tinggi maksimum dan jangkauan maksimum pada kejadian gerak parabola. Dan kemudian yang ketiga adalah menganalisis pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.5 yaitu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu melakukan percobaan parabola dengan mempresentasikan hasil analisis percobaan. Pengertian gerak parabola. Ada beberapa faktor yang bekerja pada benda yang bergerak parabola. Yang pertama adalah gerak mendorong yang diberikan suatu benda sehingga benda bergerak ke atas dan memiliki kecepatan awal. Kedua adalah pengaruh gaya gravitasi yang cenderung menarik benda menuju arah pusat bumi. Jadi setelah suatu benda mencapai titik ketinggiannya, benda akan jatuh kembali ke bumi. Karena tadi ada pengaruh gaya gravitasi. Kecepatan yang semula dimiliki benda pun berubah karena adanya gaya gravitasi. Itulah kenapa gerak parabola merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y atau GLBB. Gerak parabola merupakan suatu jenis gerak benda yang pada awalnya diberikan kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gerak parabola termasuk dalam pokok bahasan kinematika, yaitu ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda dengan tanpa mempersoalkan penyebabnya. Jadi kinematika adalah ilmu fisika yang membahas tentang gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Maka pada pembahasan kali ini, gaya sebagai penyebab gerakan benda diabaikan. Demikian juga gaya gesekan udara yang menghambat gerak benda, kita hanya meninjau gerak benda tersebut setelah diberikan kecepatan awal dan bergerak dalam lintasan lengkung di mana hanya terdapat pengaruh gravitasi. Karakteristik gerak parabola. Jenis-jenis gerak parabola. Berikut beberapa jenis gerak parabola yaitu yang pertama, gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut tetap terhadap gerak horizontal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, gerakan bola yang ditendang pemain sepak bola, gerakan bola basket yang dilempar ke dalam keranjang, gerakan lompat jauh, gerakan rudal yang ditembakkan dari permukaan bumi. Yang kedua adalah gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat dan benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Yang ketiga adalah gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut tertentu terhadap garis
horizontal. Karakteristik atau ciri-ciri gerak parabola yang pertama adalah lintasan gerak benda berbentuk parabola. Yang kedua adalah gerak parabola terjadi di udara. Yang ketiga adalah gerak parabola memiliki kecepatan awal. Yang keempat adalah gerak parabola berada pada dua dimensi, yaitu pada sumbu X atau dimensi X dan sumbu Y atau dimensi Y ya. Kemudian dia juga memiliki besaran-besaran vektor. Komponen gerak pada gerak parabola. Komponen gerak pada gerak parabola. Komponen gerak vertikal sumbu Y. Komponen gerak vertikal besarnya selalu berubah dalam setiap rentang waktu karena benda dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang dilambangkan dengan G pada sumbu Y. Jadi, kita harus memahami bahwa benda mengalami perlambatan akibat gravitasi. Maka AY, percepatan terhadap sumbu Y sama dengan min G atau berlawanan arah dengan arah gravitasi. Ya, terhadap sumbu alfa antara kecepatan benda atau V dengan komponen gerak vertikal sehingga VY sama dengan V0 sin alfa min GT. Ya, kecepatan awal sin alfa min gravitasi terhadap waktu. Karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka komponen gerak vertikal pada selang waktu tertentu itu dapat kita cari dengan rumus VY sama dengan V0 sin alfa min GT. Kita juga dapat mencari ketinggian benda ya pada selang waktu tertentu dengan Y ya, dengan pada sumbu Y itu Y sama dengan V0 sin ya sin alfa kali T min setengah GT pangkat 2. Seperti pada karakteristik gerak parabola yang keempat, suatu benda yang bergerak parabola akan memiliki besaran-besaran vektor, seperti kecepatan yang dibedakan menjadi kecepatan pada sumbu Y dan kecepatan pada sumbu X. Kecepatan sendiri juga terbagi lagi menjadi kecepatan awal dan kecepatan yang sudah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Karena bendanya bergerak dan tentu posisinya pun juga berubah. Jadi ketika kita juga bisa menghitung jarak benda terhadap sumbu Y dan tinggi benda terhadap sumbu X. Kita juga bisa menghitung titik tertinggi atau tinggi maksimum sebuah benda pada sumbu Y dan juga letak titik terjauh benda dari titik nolnya. Titik tertinggi atau titik maksimum. Jika kita memperhatikan gambar yang ke-1, maka dapat diketahui bahwa titik tertinggi terjadi di titik P dengan kecepatan hanya pada arah horizontal saja, sehingga dapat ditentukan waktu untuk sampai pada titik tertinggi yaitu Tmax sama dengan V0 sin alfa per G. Selanjutnya, titik maksimum yang dicapai pada gerak parabola memenuhi persamaan berikut. Ym sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 kali alfa per 2G. Dengan Ym itu adalah titik maksimum ya, yang satuannya meter, dan V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Kemudian alfa adalah sudut elevasi dan G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat. Titik terjauh. Jika kita perhatikan gambar 1, maka dapat diketahui bahwa titik terjauh terjadi di titik C. Pada titik tersebut, Y sama dengan 0 yang berarti dapat diperoleh waktunya dari persamaan Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT pangkat 2.
ya sama dengan 0, di mana T sama dengan 2V0 sin alfa per G. Dengan demikian, dapat diperoleh jangkauan terjauh yang dicapai benda sebesar R adalah R sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 alfa per G. Kita bisa mempelajari beberapa contoh soal untuk menentukan tinggi maksimum gerak parabola dan kemudian menentukan waktu untuk mencapai titik maksimum gerak parabola dan juga menentukan jarak terjauh gerak parabola. Demikian pemaparan materi tentang gerak parabola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.